jadi hari ini aku ada Lia Permata Putri mau masak salah satu masakan Nusantara yaitu pindang. Jadi ini adalah pindang patin. Pindang di Palembang itu banyak, bukan cuma pindang patin, ada pindang gabus, ada pindang baung, ada pindang tulang. Tapi khasnya di Palembang itu yaitu pindang patin. Nah, ini langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama yaitu patin yang pasti ya. Ada cabai. Untuk 1 kilo ikan patin itu pakai 12 siung daun bawang, bawang merah sama bawang putih, ada cabai, tomat. Di sini untuk bahan pelengkapnya ada nanas, ada asam jawa, di sini ada kecap asin, terasi, daun salam, serai, gula garam. Dah, langsung aja. Kita langsung ke ikan patinnya. Sebelum kita masukin ke perebusan ikan patinnya, kita kasih jeruk nipis biar dia baunya nggak anyir dan ngilangin lengket-lengketnya. Kita masukin air dulu sambil merebus ikan patinnya. Kurang lebih 1 liter ya, atau 1000 ml boleh. Tambah dikit boleh. Oke, langsung kita tunggu sampai mendidih dulu. Nah, terus langsung ke ikan patinnya. Kita pakai jeruk kunci, bisa pakai jeruk nipis, bisa pakai jeruk limau juga, terserah, bebas. Terus kita kasih ke sini. Langsung aja, sama kulitnya juga nggak apa-apa. Itu fungsinya untuk menghilangkan bau amis dari si ikan patin ini, karena lengket-lengket. Setelah itu kasih garam. Kita masukkan aja. Kita kasih garam secukupnya aja, untuk fungsinya untuk ngilangin bau amis sama anyirnya. Kita campur biar merata. Nah, ini ditunggu sampai kurang lebih 15 menit. Nah, kalau udah, bahan-bahan yang harus dihaluskan yaitu ada cabai, bawang merah, bawang putih, ada kunyit, laos atau lengkuas, sama jahe. Terus bahan-bahan yang dihaluskan ini aku udah ada. Kalau untuk 1 kilo ikan patin itu kira-kira kalau misalkan pakai bawang merahnya itu 12 siung. Kalau bawang putih jangan banyak-banyak. Bawang putih jangan banyak-banyak, fungsinya untuk menghilangkan bau anyirnya aja. Nah, ini aku pakai serai. Ini kita geprek dulu ya, biar aromanya tuh dapet. Kita masukin ke sini. Terus daun salam, 2 buah daun salam. Kalau udah, kalau bikin pindang itu macam-macam ya. Pindang itu banyak macamnya. Ada pindang tempoyak, ada pindang serani. Ini aku pindang yang merah, pindang merah. Ada juga pindang yang dia bening gitu. Nah, ini pindang yang merah. Terus kalau udah, kita tunggu dulu sebentar sampai airnya mendidih. Kalau udah airnya mendidih, kita masukin bumbu-bumbunya. Oke, sambil nunggu ininya mendidih, kita masukin aja bumbu-bumbu halusnya yang tadi. Isinya ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, sama jahe. Kita masukin aja semuanya ke dalam sini ya. Masukin semuanya aja, nggak apa-apa. Ini airnya kurang lebih 1 liter atau 1000 cc. Nah, masukin ikan patinnya, nanti tunggu
Ada yang digeprek, ada juga yang langsung dihalusin, tapi kalau aku mau digeprek aja biar aromanya tuh lebih dapet. Masukin aja lausnya ke sini, aduk, tunggu sampai mendidih dulu. Kita tutup aja. Setelah itu siapin air asam jawa. Asam jawa itu yang dipakai cuman airnya aja. Asam jawanya jangan ya, pakai air asam jawa. Kalau bisa airnya itu yang kental ya, jangan terlalu encer karena kita mau dapetin rasa asam dari si air asam jawanya. Kurang lebih gini, warnanya udah kayak pekat gitu. Oke, kita tunggu dulu sebentar sampai airnya mendidih. Jadi pindang patin ini adalah salah satu masakan Nusantara yang udah go internasional ya. Jadi semua orang itu siapa yang nggak tahu ikan patin. Nah, untuk patin ini macam-macam. Di sini aku pakai patin yang ini siripnya tuh merah. Jadi kalau misalkan milih patin, kalau untuk pindang itu pilih yang siripnya merah, jangan yang semuanya hitam, karena yang hitam itu biasanya aromanya agak berlumpur gitu, agak bau lumpur. Jadi kalau misalkan pilih ikan patin yang siripnya merah atau Holicipagus wandersi. Nah, kalau yang hitam itu namanya kalau misalkan yang hitam pokoknya dia tuh baunya agak aroma berlumpur gitu. Jadi pakai yang ini aja karena dia lebih legit, lebih enak. Kita tunggu dulu sampai dia mendidih. Tunggu dulu ya. Boleh masukin terasi sambil nunggu mendidih. Ini terasinya boleh dibakar dulu, boleh disangrai. Ini langsung masukin aja. Kalau misalkan ukurannya itu 1 bungkus terasi. Kita campur. Setelah itu tomat. Ini tomatnya aku pakai 2, 1 tomat untuk dicampurin ke bumbu, 1 tomatnya untuk garnish di akhir nanti. Ini aku masukin biar aroma tomatnya nanti sari-sarinya keluar. Jadi masukin tomatnya, langsung aja potong kecil-kecil. Kira-kira dibagi jadi 8 bagian ya. Ini masukin aja tomatnya. Ini yang di awal ini gunanya untuk ngambil sari-sari dari tomatnya, jadi ada aroma asam, asin, manis, pedas gitu kalau pindang. Kita tunggu sebentar sampai mendidih. Masukin juga si nanas di awal, nggak apa-apa. Setelah nanas masuk, masukin si air asam jawa. Kita tambah sedikit lagi airnya ya, karena terlalu pekat. Kita kasih sedikit lagi air asam jawa. Kita coba pakai 3 sendok makan dulu. 3. Nanti kalau misalkan kurang asam bisa ditambah lagi, kalau misalnya keasaman itu agak susah benerinnya. Terus tambah kecap asin. Kecap asin ini fungsinya untuk jadi kayak pewarna, jadi si pindangnya ini nggak terlalu kuning, nggak terlalu merah. Jadi ada 2 sendok makan aja cukup. Oke, kecap asin. Setelah dikasih kecap asin, kita kasih garam. Sedikit dulu, nanti kalau misalkan dia udah
mendidih, udah masuk semua, baru nanti ditambahin lagi kalau kurang asin atau kurang habis. Oke, lanjut ke gula. Kita masukin 1 sendok makan dulu, nanti kita tambah lagi karena airnya belum mendidih. Oke, sambil nunggu airnya mendidih, kita tutup aja biar cepet mendidihnya. Jadi jenis ikan patin itu banyak, ada yang hitam, ada yang siripnya merah gitu. Kalau misalkan masak ikan patin itu pindang patin, cari yang siripnya itu masih merah, jadi dia nggak terlalu amis baunya. Kalau yang hitam itu terlalu amis. Kita tunggu dulu ya sampai mendidih. Boleh dicicip dulu. Oke, kita asin ya. Kita tambahkan garam lagi. Sama gula. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Oke. Sambil kita nunggu pindangnya matang, jadi kita macam-macam pindang itu banyak. Di Sumatera Selatan pindang itu ada pindang tempoyak, ada pindang serani, ada juga pindang yang bening. Nah, terus di Palembang bukan cuma pindang patin aja, banyak banget pindang-pindang di Palembang. Ada pindang patin, ada pindang baung, ada juga pindang gabus. Nah, ada juga pindang tulang iga, pindang udang, itu banyak macam-macamnya kalau pindang. Kalau pindang gabus atau pindang gabus ya, nggak usah pakai kecap juga nggak apa-apa. Kalau misalkan pindang patin pakai kecap asin, atau ada juga yang pakai kecap manis. Tapi kalau misalkan mau dapetin rasa yang asem, asin, manis gitu pakai kecap asin. Tapi kalau misalkan mau dicampur pakai kecap manis juga nggak masalah. Jadi cara masak pindang itu macam-macam, banyak banget macam-macam cara buatnya. Tapi di sini aku buat yang paling simple, yang rumahan, yang gampang ditiru gitu. Oke, kita tunggu dulu sampai dia mendidih ini, karena airnya 100 ml. Kalau misalkan 1 kilo ikan patin itu pakai 100 ml, 1 liter atau 1000 cc. Kita tunggu dulu. Ini udah hampir mendidih. Oh ya, kalau misalkan masak ikan patin itu jangan terlalu lama atau overcook. Kalau misalkan dia terlalu lama, nanti ikan patinnya bakal lembek, jadi bakal nggak enak dimakan kalau misalkan buat ikan patin. Jadi masaknya jangan terlalu lama, cukup 10 atau 15 menit aja udah cukup. Nah, ini kalau udah, kita masukin ikan patinnya. Ini udah hampir mendidih, bentar lagi ya. Udah hampir mendidih, baru kita masukin ikan patinnya. Jadi ikan patinnya jangan terlalu lama di dalam masakan, karena dia bakal overcook atau dia bakal lembek ikan patinnya. Lalu nggak perlu ditumis untuk bumbu pindang ya. Jadi langsung aja cebur, terus nggak usah pakai minyak karena di dalam ikan patin itu minyaknya udah banyak. Jadi nggak perlu berminyak lagi, nggak perlu ditumis, nggak perlu dikasih minyak. Oke, kalau udah, kita tunggu sebentar lagi. Ciri khas dari pindang patin itu
Dia ada kemangi, ada juga nanas. Kita buat ininya kita pakai garnishnya. Kita pakai ini tomat, 1 tomat. Ini kalau udah selesai kita pakai tomat. Untuk di atasnya, kalau yang dipotong kecil-kecil tadi kita untuk di kuahnya, jadi ada sari-sari tomat itu masuk ke dalam sini gitu. Pakai tomat. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ini udah mendidih, kita boleh masukin ikan patinnya. Ini jenis patin lokal. Kalau bahasa ilmiahnya itu namanya Helicipagus wandersi kalau nggak salah. Kita masukin aja ke sini. Oke. Jangan lupa kalau misalkan masak ikan patin dikasih jeruk nipis atau sama garam biar ngilangin bau anyirnya. Taruh bawah aja. Kita tunggu dulu sebentar. Jadi, oh iya, di Betawi juga ada ikan pindang Betawi namanya, tapi beda, rasanya juga beda. Walaupun cenderung dia mirip, tapi beda ya. Pindang tuh macam-macam, banyak banget jenis pindang. Oke, kita tunggu dulu sampai patinnya benar-benar matang. Abis itu udah selesai. Ini ada cabai rawit, boleh juga pakai cabai burung, boleh pakai cabai setan, terserah itu. Untuk garnishnya juga nambahin aroma untuk si pindang ya itu. Kita masukin aja untuk nambah aroma pindangnya. Nah, pakai si cabai rawit. Ada juga yang suka pedas, boleh pakai cabai setan atau cabai burung. Bebas, jadi sesuai selera. Kalau yang suka pedas bisa pakai cabai setan, cabai rawit merah itu. Boleh juga pakai cabai keriting. Nah, oh ya, kalau misalkan untuk masak pindang ini aku pakai cabai yang keriting ini. Ada juga cabai merah besar. Itu kalau misalkan cabai merah besar rasanya nggak terlalu pedas. Jadi buat yang nggak terlalu suka pedas boleh pakai cabai itu. Kalau misalkan yang lebih suka pedas boleh ditambah juga pakai digilingnya, boleh pakai cabai setan atau cabai burung. Kalau aku cuma pakai cabai ini aja. Kita tunggu dulu sebentar sampai ikan patinnya matang ya. Jangan terlalu lama karena ini temperaturnya kecil, jadi agak lama. Bentar, kita ratain biar semuanya tuh tercampur. Sebelum disajikan jangan lupa tiap masak itu dicicip biar tahu rasanya gimana. Kalau dirasa kurang bumbu, kurang garam, kurang gula, atau kurang asin, kurang manis, boleh ditambah. Jadi nggak harus patokan ya, karena selera orang tuh beda-beda, jadi nggak bisa disamain. Oke, boleh kita tambahin gula lagi sedikit. Ada juga yang dicampur pakai kecap manis, itu nggak masalah, karena selera masing-masing. Rasa pindang itu cenderung ke pedas, asam, sama manis. Jadi pakai gula.
selesai. Jadi gampang banget cara bikin pindangnya, simple, masakan rumahan, semua orang juga pasti bisa masaknya kalau misalkan diikutin. Ingat jangan kaku. Ini karena temperaturnya maksimal kompornya cuma 900, jadi agak lambat. Tapi kalau misalkan kalian pakai kompor api itu lebih cepat masaknya. Kalau misalkan pakai ini emang agak sedikit lambat. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu kita beres-beres ya, biar nggak bingung. Karena kalau misalkan terlalu rame di meja, kalau misalkan masak itu kadang bingung yang mana. Tuh. Jadi kita sambil lap. Nah, jadi warna pindangnya itu ini dia cenderung ke merah, kuning gitu. Ada orang yang pindangnya itu bening. Kalau pindang bening itu semua bumbu-bumbunya nggak dihalusin, jadi cuma digeprek langsung udah. Kalau misalkan pindang serani dia dibakar dulu, bumbunya dibakar, habis itu baru dimasukin. Kalau misalkan pindang tempoyak itu beda lagi. Kalau pindang tempoyak itu tempoyak atau duren yang udah difermentasi dimasukin dalam sini, jadi rasanya agak sedikit berbeda gitu. Kalau ini pindang yang biasa. Oke. Tambahin rasa manisnya, aku kasih sedikit kecap manis, sedikit aja, jangan terlalu banyak karena nanti warnanya bakal berubah hitam ya kalau misalkan terlalu banyak. Jadi dikit aja untuk kita ngambil rasa manisnya, dikit aja dah. Kita aduk lagi sampai dia mendidih. Cukup, kita tunggu sebentar dulu. Kalau udah langsung kita angkat. Ada juga orang yang kalau misalkan masak pindang patin itu dia pakai kemiri, kemirinya dibakar dulu, itu boleh juga. Nggak pakai kemiri juga nggak masalah, tergantung selera masing-masing. Ya. Garnishnya ini udah dipotong tomatnya, kita potong kecil-kecil aja, garnishnya aja. Terus kemangi, ini khasnya pindang. Kalau misalkan pindang ini pakai kemangi sebagai tambahan aromanya.
Jangan lupa dicuci dulu pewanginya. Pakai agak banyak juga nggak apa-apa. Nah, itu udah mendidih pindangnya. Kalau udah mendidih kita sajikan. Udah selesai gitu aja kalau misalkan masak pindang. Bahan-bahannya simple. Karena nanas ini ciri khas dari pindang. Udah selesai. Kalau udah kita garnishnya. Tomat dimasukin dalam sini sama kemangi. Kemanginya di akhir boleh, dimasukin ke dalam bumbunya juga boleh. Ini sisanya kita masukin. Oke, kalau udah gini aja buat pindangnya. Udah selesai. Udah, kalau misalkan ini kita pakai tomat, nanas, ini ikannya. Nah, jadi udah selesai. Ini dia pindang patin asli Palembang. Ini masakan rumahan. Selamat mencoba. Saya Adelia Permata Putri. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencicipi.